Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini, Mama Ayat dari Banjarmasin. Kali ini kita mau membahas tentang saraf kejepit, penyebabnya, dan juga mengenali mana saraf kejepit dan juga kepunuhan ataupun cedera pada bagian tulang. Oke, sebelum lanjut, kita membahas tentang mengetahui saraf kejepit dan juga cedera ataupun kepunuhan. Jangan lupa ya untuk menyalakan lonceng dan juga subscribe-nya biar tambah semangat untuk membuat videonya, berbagi tips-tips kesehatan. Untuk yang sudah subscribe video saya ucapkan ribuan terima kasih untuk selalu mengikuti channel-channel saya. Oke, karena kesehatan adalah aset paling nomor satu pada tubuh kita. Oke, kita lanjut ke tahap pembahasan tentang penyebab saraf kejepit. Saraf kejepit mana dulu ya yang kita bahas? Bingung juga saya untuk menjelaskan. Saraf kejepit ini macam-macam ya, dan juga penyebabnya pun ada macam-macam pula. Untuk yang saraf kejepit pada bagian pinggang aja ya kali ini mungkin yang kita bahas, dan juga perbedaannya antara kejepit sama kepunuhan ataupun cedera pada tulang ataupun sarafnya ya. Kita sambil bercanda aja mungkin ngomongnya biar saya rileks untuk menjelaskannya. Karena bagian saraf kejepit adalah cara penyembuhannya juga jangan stres. Nah, jadi banyak senyum, banyak bercanda, itu juga mempengaruhi untuk penyembuhan saraf kejepit. Ya, saran saya ya, untuk yang sudah saraf kejepit mudah-mudahan bisa membantu dengan bercanda dan juga tidak stres menghadapinya. Oke? Nah, untuk saraf kejepit pada bagian pinggang, di bagian pinggang itu biasanya yang saraf kejepit karena duduk terlalu lama ataupun rebahan yang terlalu lama. Nah, jadi karena kita duduknya terlalu lama, rebahan terlalu lama, ataupun kita yang sering malas bergerak, biasanya kan kalau anak-anak sekarang bilangnya mager gitu ya. Nah, jadi mager, malas bergerak. Oke. Nah, jadi saraf kejepit ini adalah cedera pada bagian tulang. Misalkan saya mengibaratkan seperti sariawan pada mulut. Nah, begitu. Jadi kalau sudah terkena saraf kejepit, maka terutama berobat ya, jangan dibiarkan. Karena kalau sudah radangnya parah, nanti bisa menyerang kemana-mana saja. Oke, apa itu cara pengobatannya? Bisa ke dokter, bisa minum obat, bisa ke tempat saya. Nah, jadi kalau ke tempat saya, khususnya saraf kejepit, kalau saya terapinya untuk dipijat saja pada titik-titik tertentu. Dan catatan lagi, kalau berobat ke tempat saya jangan sekali, karena sekali itu hanya mengurangi rasa sakit, bukan sembuh 100% saraf kejepitnya, karena radang itu akan kembali lagi, akan kembali setelah kalian beraktivitas yang seperti saya jelaskan, seperti malas bergerak, seperti pekerjaan yang menumpuk. Nah, jadi jangan berpikiran ibu-ibu rumah tangga yang sering tidak bekerja ataupun di rumah saja menanti suaminya itu tidak terkena saraf kejepit, padahal ini loh yang sering diserang oleh saraf kejepit karena rutinitasnya monoton di situ saja, seperti mencuci pakaian, ngepel, menyapu. Nah, mereka beranggapan mereka sudah dengan begitu berolahraga dan tidak ada pekerjaan lain. Padahal
itu salah, karena tubuh kita itu perlu direlaksasikan seperti pijat ataupun apa. Apalagi kalau mereka yang sudah tahu kenal dengan saya dipijat, wah enak banget tuh kata mereka sih. Entahlah, kalau kata saya mereka kesakitan sih kalau kata saya, tapi kata mereka sakit-sakit enak gitu. Nah, untuk kepuhunan perbedaannya adalah kepuhunan pertama tuh bisa disebabkan oleh kita mau memakan sesuatu terus tidak jadi ataupun melupakan atau lupa. Nah, itu bisa diserangan mau di kaki mau di pinggang. Sakitnya itu terasa seperti tertusuk-tusuk kayak gitu ya. Jadi perasaan kita rasa was-was, rasa takut yang berlebihan. Nah, itu adalah bentuk daripada kepuhunan. Atau bisa juga kita kunjungan atau sedang jalan-jalan ke tempat baru, misalkan nih tempat itu kata orang-orang, dengar dari orang gitu, ada penghuninya, ada penunggunya. Nah, karena kita ada rasa takut yang berlebihan ke tempat itu atau mau coba-coba, lalu kita diganggulah oleh makhluk halus tadi. Karena makhluk halus ini pun seperti kita, karena dia merasa orang ini ketakutan maka ditakutilah, lalu mereka punya seperti alat atau memukul atau mencubit atau apa. Nah, kata orang biasa bilang kan kesambet atau apa. Kalau di tempat saya malah itu kata saya itu luka, cuman lukanya ini disebabkan oleh orang halus atau alam sebelah begitu. Nah, kalau yang cedera bagaimana? Misalkan sakit di bagian pinggul, kita jatuh. Nah, jatuh ini pun ada macam-macam. Misalkan mau jatuh gitu ya, mau jatuh, nah tidak jadi, lalu otot kita ini menahan. Di situ pun ada cedera bagian otot kita. Ataupun terjatuh, misalkan jatuh ke lantai, itu bisa juga terpleset atau apa, itu keseleo dan keseleonya di bagian pinggang. Sakitnya kalau sakit keseleo di pinggang itu tidak sakit di pinggang, tapi sakitnya di bagian pundak ataupun kaki. Berjalannya sebentar sudah terasa capek gitu ya. Jadi itu perbedaannya tadi. Nah, untuk yang berobat saraf kejepit datang ke tempat saya, saran saya jangan sekali, dan batas waktunya biasanya untuk yang pertama kali 15 hari, itu 3 kali, setelah 15 hari baru 20 hari, itu selama 6 bulan ya, rutin. Kalau setelah 6 bulan terserah, mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali terserah, jangan sampai lewat 3 bulan 4 bulan. Kalau 3 bulan 4 bulan penyakit yang ada dalam tubuh kita akan kembali lagi seperti semula, ataupun radang di bagian lain akan tumbuh begitu. Nah, kenapa saya berbagi saat ini? Saya mau berbagi karena mereka kurang tahu atau kurang paham biasanya tentang saraf kejepit ini. Mudah-mudahan dengan video yang saya share atau bagi ini mereka tahu dan mengetahui caranya. Karena kalau saya bilang kalau beurut di tempat saya harus begini harus begitu, mereka kayaknya kayak dipaksa ataupun gimana gitu ya, saya menjelaskannya susah karena di pikiran mereka saya cuman bisanya menyuruh atau apa. Jadi kalau video ini mudah-mudahan bisa membantu dan meringankan semua sakit yang dikeluhkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih dulu video saya kali ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu saya ke depannya lagi dengan saya berbagi seperti ini. Nah, oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.